Bagaimana sebenarnya dunia akan berubah tahun 2030? Prediksi para ahli. Di balik kecanggihan yang kita lihat hari ini, tersembunyi masa depan yang jauh lebih besar dari yang bisa kita bayangkan. Tahun-tahun 2030, sebuah titik waktu yang menurut para ilmuwan dan pakar global akan menjadi salah satu momen paling menentukan dalam sejarah manusia. Dalam 10 menit ke depan, kita akan melihat gambaran lengkap bagaimana dunia sebenarnya akan berubah pada tahun 2030. Bukan fiksi, bukan hayalan, tapi prediksi para ahli berdasarkan penelitian nyata. Dan ketika kamu mendengar semuanya, kamu mungkin akan bertanya, apakah kita benar-benar siap menghadapi dunia baru ini? Kota cerdas menguasai dunia. Bayangkan kamu bangun di pagi hari tahun 2030. Jendela rumah otomatis membuka tirai, membaca cuaca, dan menyesuaikan suhu ruangan. Lampu menyala pelan, mengikuti ritme tidurmu. Kamu keluar rumah, dan mobil tanpa sopir sudah menunggu. Mobil itu bukan hanya tahu rute tercepat, tapi juga bisa berkomunikasi dengan lampu jalan, kamera lalu lintas, dan kendaraan di sekitarnya. Inilah kota tahun 2030. Jalanan dipantau AI, gedung menghasilkan energi sendiri, sampah dipilah otomatis oleh sistem pintar, kamera memantau keamanan 24 jam tanpa jeda. Para ahli memprediksi 70 hingga 75% populasi dunia akan tinggal di kota pintar. Kota bukan lagi tempat tinggal, tapi menjadi sistem hidup raksasa yang merespon warganya dalam hitungan detik. Era energi bersih. Pada tahun-tahun 2030, energi fosil tidak lagi mendominasi. Harga energi terbarukan seperti surya dan angin diprediksi jauh lebih murah dibanding listrik batu bara. Panel surya transparan dipasang pada kaca gedung, jendela rumah, bahkan bodi mobil. Negara-negara mulai meninggalkan minyak dan gas. Baterai super ringan membuat kendaraan listrik semakin murah dan praktis. Namun ada dampaknya. Jutaan pekerja industri minyak dan batu bara diprediksi kehilangan pekerjaan. Konflik ekonomi dan politik baru bermunculan. Dunia berubah, dan tidak semua orang siap menerima perubahan itu. Kecerdasan buatan di mana-mana. Jika tahun 2024 kita baru melihat AI sebagai alat bantu, maka tahun 2030 AI akan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Para pakar memprediksi 30% pekerjaan manusia digantikan otomatisasi. Guru AI yang memahami cara belajar setiap murid. Kamera keamanan dengan identifikasi instan. Rumah yang mengenali kebiasaan penghuninya. Diagnosa kesehatan oleh AI dengan akurasi nyaris sempurna. Namun di balik kemajuan itu, muncul pertanyaan besar. Jika AI mengambil alih hampir semua hal, apa yang tersisa untuk manusia? Inilah dilema terbesar tahun 2030. Kemajuan teknologi melaju cepat, tapi batas antara manusia dan mesin makin kabur. Krisis iklim dan cuaca ekstrem. Para ilmuwan sudah memperingatkan, tahun-tahun 2030 adalah batas kritis bumi. Kita akan mulai melihat banjir besar di kota-kota pesisir, kekeringan panjang di daerah yang dulu subur, gelombang panas ekstrem, hasil panen menurun drastis, air bersih menjadi komoditas mahal. Beberapa wilayah harus dipindahkan karena laut naik setengah meter. Namun tidak semuanya gelap. Teknologi baru mulai muncul. Pabrik penyuling air laut dengan energi murah, drone penyubur awan, gedung tahan banjir, aplikasi prediksi cuaca ekstrem berbasis AI. Manusia terus beradaptasi, tapi dengan harga tinggi. Revolusi dunia kesehatan. Medis tahun 2030 berubah total. Operasi besar yang dulu berlangsung berjam-jam, sekarang dilakukan robot dalam hitungan menit dengan presisi sangat tinggi. Pemeriksaan tubuh lengkap hanya memakan waktu 5 menit. AI mampu mendeteksi penyakit sebelum gejalanya muncul. Dan berkat teknologi pengeditan gen seperti CRISPR, beberapa penyakit bawaan bisa dihilangkan sejak bayi. Beberapa ahli bahkan memperkirakan anak-anak yang lahir di tahun 2030 dapat hidup hingga usia 120 tahun. Namun muncul dilema etika baru. Jika gen bisa dididik, apakah manusia akan mulai memilih sifat bayinya? Tata cara belanja baru. Pada tahun 2030, kamu masuk supermarket tanpa kasir. Kamu ambil barang, masuk ke mobil, dan langsung pulang. Kamera
dan sensor menghitung semuanya otomatis. Pembayaran terjadi di latar belakang. Robot mengisi stok barang. Drone mengantar paket ke rumah dalam beberapa menit. Dunia menjadi lebih cepat, tapi pekerjaan retail hampir hilang sepenuhnya. Pertarungan geopolitik baru 2030 bukan hanya soal teknologi, tapi juga soal kekuasaan. Para pakar memprediksi dunia akan terbagi menjadi dua blok besar. Blok yang menguasai AI dan chip, dan blok yang tertinggal. Perang tidak lagi terjadi dengan senjata, melainkan dengan perang siber, sabotas digital, dan perebutan data. Kekuatan terbesar di masa depan bukan wilayah, bukan minyak, tetapi informasi. Era baru ruang angkasa. Luar angkasa bukan lagi milikan NASA. Pada tahun 2030, wisata ke orbit bumi jadi industri besar. Stasiun luar angkasa komersial beroperasi. Penambangan asteroid mulai direncanakan. Internet satelit menjangkau pelosok terpencil. Manusia belum pindah ke Mars, tapi langkah menuju sana semakin nyata. Paradoks sosial. Ironisnya, meski dunia semakin terkoneksi, manusia semakin kesepian. Psikolog memprediksi interaksi langsung menurun. Gangguan kecemasan meningkat. Remaja makin bergantung pada dunia virtual. Hubungan sosial bergeser ke ruang digital. Teknologi mendekatkan, tapi juga menjauhkan. Pertanyaan besar untuk manusia. Tahun-tahun 2030 bukan akhir, tapi awal dari dunia baru. Dunia yang lebih pintar, lebih cepat, lebih otomatis, tapi juga lebih penuh tantangan. Pada akhirnya, pertanyaannya bukan bagaimana dunia akan berubah, tetapi apakah kita siap berubah bersama dunia itu?